Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina amanu wa 'amilus shalihati lanubawwi'annahum minal jannati ghurafa. Lanubawwi'annahum minal jannati ghurafan tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Ni'ma ajrul 'amilin alladzina sabaru wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahu 'azim. Ayyuhal jam'ul karim, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, para pencinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semoga kita diberikan istiqomah dalam taat hingga akhir hayat. Izinkan saya menyampaikan penghormatan kepada tuan-tuan guru kita yang hadir pada kesempatan kali ini, Al-Mukarram Al-Muhtaram Kiai Haji Abdul Rahim Marja, Al-Mukarram Al-Muhtaram Kiai Haji Ahmad Nasmin STMA, Al-Mukarram Al-Muhtaram Kiai Haji Ahmad Ustadi MPD, Al-Mukarram Al-Muhtaram Dr. Andes HR Nanang Pramara MM Ketua FS 3G, Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustad Khairul Alwan LC, Al-Ustad Dr. Andes Abdul Mukti, Al-Mukarram Al-Ustad Suwandi, dan Sahibul Bait khusus DKM Al-Hidayah Al-Ustad Haji Awaluddin beserta para kiai, para asatidz. Saya di WA sama Ustaz Ahmad Maulana sampai jam 6.30. Jadi cuma 30 menit, rasanya waktu yang sangat singkat untuk berdiri di depan orang-orang hebat, pejuang-pejuang sunnah, orang-orang yang dipuji berkali-kali oleh Allah di dalam Al-Quran. 30 menit rasanya tidak mewakili untuk menceritakan dan memaparkan apa yang akan kita dapatkan dari lantaran kau istiqomah di FS 3G. Apa yang engkau dapatkan ketika langkah kakimu tidak tertahan menuju ke Masjid Al-Hidayah ini, bahkan di setiap akhir pekan tetap ada keinginan hadir bersama di majelis FS 3G. Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya, ketika beliau membahas tentang Kitabu Asraris Salati wa Muhimmatiha, pada saat engkau berdiri membaca suratul Fatihah, kemudian sampai bacaan Iyyaka nasta'in, kata beliau, fatahaqqaq annahu ma tayassara ta'atuka illa bi'anatihi wa anna lahul minnata idh waffaqaka li ta'atika wastakhdamaka idh waffaqaka li ta'atihi wastakhdamaka li ibadatihi wa ja'alaka ahlan li munajatihi. Kata beliau, kalau engkau sampai bacaan Iyyaka nasta'in dalam setiap Fatihah yang kau baca di berdirimu saat sholat, maka kata beliau, yakinilah saat itu olehmu annahu ma tayassara ta'atuka illa bi'anatihi, tidaklah menjadi mudah ketaatan yang kau lakukan kecuali itu hanya terjadi dengan pertolongan dari Allah. Wa anna lahul minnah, dan sesungguhnya segala karunia itu milik Allah. Idh waffaqaka li ta'atihi, ketika Allah memberikan restu kepadamu untuk melakukan ketaatan. Wastakhdamaka,
liibadatihi, dan ketika Allah menjadikan engkau tak lelah berkhidmat untuk melakukan ibadah. Dan jemaah sekalian berbahagia, bagian akhir beliau bilang, wa ja'alaka ahlan limunajatihi, Allah telah memilihmu, menjadikanmu sebagai orang yang mempunyai kepantasan untuk bermunajat kepada Allah. Baru sampai sini sudah menjadi jawaban kenapa kemudian engkau tetap berada di barisan keluarga besar FS3G. Karena orang-orang yang ada di dalamnya, kata Imam Ghazali, orang-orang yang mendapatkan perlakuan istimewa dari Allah. Orang-orang yang di dalamnya adalah orang-orang yang akan ditinggikan derajatnya, bukan cuma di dunia tetapi setelahnya. Di dunia kau mendapatkan perlakuan istimewa, di yaumil qiyamah kau akan dibuat bahagia. Jemaah, yang berjanji adalah dia baginda Rasulullah SAW. Ada kisah yang diceritakan oleh baginda Rasulullah. Imam Ghazali mengutip ini juga dalam kitab Ihya, bahwa kita yang ada di sini jemaah adalah orang-orang yang tidak diperkenankan lagi untuk mendapatkan kesulitan karena engkau berada di barisan tubuh FS3G. Kalau kita melihat ini yang menceritakan adalah baginda Rasul. Ketika beliau bercerita anna rajulan yadkhulun nar fayanquthu fiha al-fasana yunadi ya Hannan ya Mannan. Yang bercerita tadi, yang tadi kita dibuat gegap gempita dalam kerinduan kepada manusia yang mulia. Beliau bercerita bahwa ada seorang lelaki yang dia masuk ke dalam neraka dan tinggal di dalam neraka udah selama 1000 tahun, tapi dia punya lisan tidak berhenti untuk menyeru Allah, ya Hannan, ya Mannan, wahai yang maha mengasihi, wahai yang maha memberi, yang maha dermawan, yang memberikan setiap permintaan dari mereka yang meminta. Jemaah, Nabi bercerita tentang seseorang yang dia baru sempat menyebut nama Allah saat sudah berada di dalam neraka. Ya Hannan, ya Mannan, fayaqulu Allah Ta'ala bi Jibril, idhab fa'tini bi 'abdi. Allah perintahkan Jibril, ente ngomong ide pergi itu ke neraka, bawa tuh orang yang mulutnya tak henti mengucapkan ya Hannan, ya Mannan. Nabi melanjutkan ceritanya. Maka kemudian datang Jibril, fayaji'u bihi fayuqifuhu ala rabbih. Datang Jibril, gak lama kemudian bersama nih orang yang baru kenal Allah saat merasakan derita di dalam kobaran api neraka. Nanti kita tarik kesimpulannya supaya engkau yang sudah tergabung dalam keluarga besar FS3G adalah orang yang bersyukur dan tidak akan pernah sedih
masih saat dalam penderitaan. Kemudian Nabi bercerita, fayaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, kaifa wajadta makanak, bagaimana rasanya engkau berada di tempatmu dalam neraka. Di dalam neraka pasti kagak enak. Waliyadu billah, salimna ya Rabbana, Allahumma ajirna minan nar. Jemaah, di kontan menjawab syarra makan, aku mendapatkan sebuah tempat yang buruk. Mendengar jawaban itu, maka Allah kemudian berfirman, rudduhu ila makani. Wahai para malaikat, bawa lagi nih orang, masukin lagi ke dalam neraka. Jemaah, Nabi menceritakan begitu detail. Ketika kemudian itu lelaki diceritakan oleh baginda Rasulullah SAW, tatkala disuruh kembali ke dalam neraka, fayanshi ila warai, maka kemudian dia berjalan ke belakang dirinya sendiri. Jadi kalau bahasa orang Bekasinya, dia jalan mundur. Tapi dia jalan, tapi dia mundur menuju ke arah neraka, tapi dia mundur. Kemudian Allah bertanya, dan Nabi yang bercerita, Imam Ghazali mencantumkan dalam kitab fenomenalnya, ayyu syai'in taltafitu, sebab apa kau tetap menoleh kepadaku. Jemaah, disuruh balik, dibawa sama para malaikat. Kalau bangsa kita ditarik sama malaikat, tapi dia punya badan, nggak berani untuk memunggungi atau membelakangi. Dia tetap berhadapan. Dan apa yang kemudian dia jawab saat Allah tanya, kenapa ente tetap menoleh memandang kepada jemaah? Dia bilang, laqad rajautu, sungguh aku berharap, alla tu'idani ilaiha ba'da in akhrajtani minha. Kata beliau, ini orang yang diceritakan oleh Nabi, tatkala engkau keluarkan aku, Jibril menjemputku keluar dari neraka. Kata beliau, laqad rajautu, sungguh aku telah berharap, alla tu'idani ilaiha, engkau tidak akan mengembalikan aku ke neraka itu lagi ya Allah, ba'da id akhrajtani minha, setelah engkau keluarkan aku dari neraka. Ya Allah, apa yang terjadi kemudian? Allah perintahkan, idhabu bihi ilal jannah, kepada para malaikat, ente pergi bawa ini orang, jangan ke neraka, masukin ke dalam syurga. Shallu ala Nabi. Nabi Mah yang bercerita, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Saya ingin mencarikan dalil untuk orang-orang yang berada di FS3G. Engkau tidaklah menjadi orang sembarangan. Tatkala datang ke tempat ini, istiqomah berada dalam barisan orang-orang yang mengharap keridhaan dari Allah. Kan yang bikin kita datang kemari bukan sekedar ini adalah acara rutin mingguan dari FS3G, bukan sekedar karena Allah pilih kita datang ke tempat ini. Juga di dalam hati kita ada sebuah harapan, kali-kali aja dari amalan yang teramat sederhana ini dibanding dengan banyak waktu yang telah kita sia-siakan, di situ ada keridhaan Allah. Ini yang membuat kita nggak jadi lelah. Apalagi kalau kita buka surat At-Taubah,
saya kudu padetin supaya saya diundang lagi sih. Karena ini gua FS3G, sepanjang saya diundang ceramah, baru ini kita diundang ceramah pakai di bawah duren 82. Kalau kata bini aneh, enak nih bang kalau undang begini terus. Belum makan duren sampai 8. Jemaah, apalagi ketika kita masuk ke dalam surat At-Taubah, saat Allah boleh jadi memasukkan kita di dalam ayat ini. Di kota Madinah ada sebuah masjid namanya Masjid Quba. Tapi dalam sejarah dicatat ada orang-orang musyrikin, orang munafikin yang mereka membangun masjid yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran Masjid Dirar, yang sekarang tinggal reruntuhan. Kalau kita diajak ziarah ke Masjid Quba, kita akan temukan nggak jauh dari Masjid Quba ada reruntuhan yang kita dikasih unjuk. Ini dia Masjid Dirar, bekas Masjid Dirar. Dalam surat At-Taubah Nabi dipesan, ente ya Muhammad jangan pakai sholat di Masjid Dirar itu. Nabi dipesan jangan sholat di itu masjid yang dibuat tandingan dari Masjid Quba. La takum fihi abada. Jangan kau melaksanakan mendirikan sholat di masjid itu selamanya. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi. Sungguh masjid yang dibangun pertama kali, dari pertama kali berpondasikan ketakwaan, itu lebih berhak untuk engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Tapi lihat, ada gerangan apakah alasannya? Selain itu masjid dibangun dengan berasaskan, berpondasikan ketakwaan. Allah puji, di situ di dalamnya ada orang-orang yang demennya mereka mengingat Allah dan suka berzikir. Fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah yang sampai ini, ayat ini kita buka dalam berbagai kitab tafsir, membuat Nabi Yuna Muhammad bertanya-tanya. Ini orang yang ada di Masjid Quba, hampir segitunya dipuji sama Allah di dalam Al-Quran. Jangan kau sholat di Masjid Dirar buat selamanya ya Muhammad, tapi sholatlah di Masjid Quba, karena di dalamnya ada orang-orang yang demennya bersuci. Fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Jemaah, Nabi datang kepada mereka yang berada di Masjid Quba dan kemudian bertanya, Innallaha ta'ala qad ahsana 'alaikum ats-tsana'a fit tatahhur fama tasna'un. Sesungguhnya Allah telah begitu indah memuji kalian, wahai yang berada di Masjid Quba, dalam perihal bersuci. Fama tasna'un, apaan sih yang dikerjain sampai dapat pujian segitunya dari Allah di dalam Al-Quran? Jemaah sekalian yang berbahagia, mereka kemudian menjawab, nafsimu athar al-qa'id wal bawli bil ma'i. Kami membersihkan bekas sisa kotoran, kami buang air besar dan air kecil dengan air. Bab istighfar,
afdolnya pakai batu dulu baru dibilas pakai air. Itu amalan kelewat sederhana ya akhi. Tapi yang membuat berbeda adalah engkau umat Nabi Muhammad. Kita datang ke majelis ini tentu sudah dalam keadaan bersuci. Lalu bukan sekedar bersuci yang kita lakukan, kita kemudian bersama-sama mengingat Allah, rukuk dan sujud, dan bahkan tadi kita dengarkan lantunan bacaan Isra Maulid. Belum lagi disempurnakan dengan pembacaan Al-Quran dengan suara yang indah yang kata Nabi, tidak ada suara yang paling Allah sukai untuk mendengarnya kecuali tak kala Al-Quran dibaca dengan suara yang begitu indah. Jemaah, belum lagi sebuah fakta kata Sufyan Tsauri, bila ada seseorang yang membaca Al-Quran, idza qara'a ar-rajulu al-Qur'ana qabbala al-malaku ala ainaihi. Kalau ada seseorang yang baca Al-Quran, maka malaikat akan mengecup kening orang yang baca Al-Quran. Jemaah, siapa yang tidak kenal dengan Sufyan Tsauri? Yang kalau dia punya karomah, mau dihukum gantung sama khalifah, dia masih bisa tidur pules. Mau digantung, dia masih tidur pules karena beliau adalah ulama nahi munkar. Begitu beliau sholat, melihat khalifah, seorang raja, seorang pemimpin, kemudian berlaku kurang ajar dalam tanda kutip kepada Allah, dia marah. Apa kelakuannya? Dia mainin dia punya kumis saat dia sedang sholat. Kalau Jawa orang Betawi kan kalau lagi ngopi baru minggir kumis. Masih ada takutnya nih orang lagi sholat pakai minggir kumis, ditegur sama Sufyan Tsauri, marah nih khalifah, mau dihukum gantung, besok disuruh hukum gantung, dia masih bisa tidur pules saking yakinnya dengan pertolongan Allah. Lalu kita diancam mau digantung, udah uri-uri, boro-boro mau tidur pules, makan aja kagak nafsu. Tapi sebentar bila mereka sudah mengenal Tuhannya, tidak akan ada kekhawatiran bersemayam di dalam dadanya. Dia punya saudara satu perjuangan, Sufyan Uyainah, sampai sedih. Biarin, jangan kita bangunin. Kesempatan dia buat menikmati karena sebentar lagi mau digantung, dia nangis. Begitu dia terbangun, keluarlah dari lisannya sebuah doa minta kepada Allah, ya Allah, binasakan khalifah yang zalim itu lantaran aku menunaikan kebenaran. Jemaah, diturutin sama Allah, disambar petir, ambles dunia tanah, tenggelam dia semuanya bersama badan-badannya dan kerajaannya. Ini salah satu tema nanti siang 1:30, insya Allah saya akan ngisi Bidamai Indonesia TV One berkaitan dengan adab satu negeri. Jadi dari sini nih agak pulang lagi langsung karena jam 9 saya udah harus taping buat program rekamannya dan live jam 9:30. Bajunya juga sama, kan baju ini juga. Cuman kita mau pakai jas ya. Saya udah ngomong sih sama Ustaz Maulana, jas yang kemarin dikasih masih kekecilan buat badan saya. jadi sempat-sempatnya curhat ini. Waktu 30 menit masih sempat tuh curhat. Jemaah sekalian yang berbahagia, nggak ada materi masalah bersuci kecuali kau dapatkan di majelis-majelis taklim. Bagaimana kau dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran?
Masa iya kemudian dibiarkan dalam kesusahan? Orang suka berpikir, apa sih manfaatnya majelis subuh? Kan hidup di dunia yang penting kudu banyak kerja. Kalau inti banyak kerja, inti banyak yang bakalan dapat. Sebentar jemaah sekalian berbahagia, Allah ceritain dalam Al-Quran di bagian terakhir 5 menit 5 menit lagi dalam surat Al-Quran. Allah ceritain mereka orang-orang yang dibikin berantakan skenario logika mereka. Allah ceritain dalam Al-Quran, kita nggak bisa bantah kebenarannya. Saat mereka mengandalkan logika, kata Allah, inna balawnahum kama balawna ashabal jannah id aqsamu la yasrimunnaha musbihin wa la yastathnun. Allah ceritain dalam Al-Quran, kami uji mereka penduduk Mekah, kaum musyrikin, seperti kami telah memberikan bencana kepada mereka yang punya kebun. Satu kampung punya kebun, pengen panen. Mereka diceritakan oleh Allah, la yasrimunnaha musbihin wa la yastathnun. Mereka bilang malam, besok kita akan panen pagi-pagi. Tapi kata Allah, mereka tidak melibatkan Allah. Wa la yastathnun. Mereka tidak memberikan pengecualian. Mereka tidak mengucapkan insya Allah kalau buat umat Nabi Muhammad. Tapi buat mereka diceritakan dalam Al-Quran, Mufassir menyebutkan bahwa insya Allahnya kita buat mereka kalimat tasbih. Apa yang terjadi jemaah sekalian berbahagia? Fatafa 'alaiha ta'ifun min rabbika wa hum naimun fa asbahat kas-sarim. Malamnya bikin angus sama Allah. Fa asbahat kas-sarim, maka itu kebun-kebun mereka yang tinggal mau dipanen menjadi terbakar kelam seperti warna malam, angus semuanya. Fatanadaw musbihina anighu ala harfikum in kuntum shalimin. Pagi-paginya dia kagak tahu tuh kebunnya udah angus, masih main gero-geroan. Fatanadaw musbihin, maka di waktu pagi mereka main gero-geroan. Kalau terjemah bahasa Bekasi, ayo kita pagi-pagi untuk datang ke kebun kita buat panen. Allah ceritain tuh keadaannya. Saya kalau ingin baca Al-Quran begitu detail. Setelah habis ngobrol, ayo kita pagi-pagi diceritain Allah. Fantalaqu wa hum yatakhafatuna alla yadkhulannaha al-yawma 'alaikum miskin wa ghadaw 'ala hardin qadirin. Kemudian mereka beranjak bersama-sama menuju kebun mereka sambil berbisik-bisik. Fantalaqu wa hum yatakhafatun. Apa yang mereka bisik-bisikan? Alla yadkhulannaha al-yawma 'alaikum